teman-teman semuanya, selamat datang di webinar Imagine from Idea to Execution, Developing and Growing Your Side Hustle. Perkenalkan, saya Nuha Salsabila dari MyEduSolve sebagai MC yang akan menemani teman-teman pada siang hari ini. Dan juga ditemani oleh rekan saya, Kenanga Sekar Putri. Juga telah hadir nih di tengah-tengah kita, Kak Rizky Pradata yang merupakan seorang Head of Digital Marketing at guruinovatif.id, Microsoft Contributor, dan juga freelance web developer sebagai narasumber kita di siang hari ini. Tidak lupa, saya ingin menyampaikan bahwa acara Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional ini didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Pemilihan Umum, Pemda Sulawesi Tengah, Yayasan Ardia Garini, dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. Adapun media partner yang telah bekerja sama dalam mensukseskan acara ini antara lain adalah Daily Social, Kasa Indonesia, Carrot Academy, Anak Kuliah, Welcome Indonesia, Tempo, dan Harian Kompas. Webinar pada siang hari ini akan dimulai dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib acara, penyampaian materi, sesi Q&A dan diskusi, dan diakhiri dengan penutup dan foto bersama. Kita sering dengar ya, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, untuk membuka sesi pada acara hari ini, izinkan saya menjelaskan tentang tema acara kita, yaitu Imagine Creativity Beyond Limits. Pepatah pernah bilang bahwa waktu terbaik pertama untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu, dan waktu terbaik selanjutnya adalah sekarang. Kita nggak perlu nih menunggu masa depan yang cerah untuk datang duluan ke kita, tapi kitalah yang perlu berimajinasi dan menciptakan masa depan yang ingin kita capai. Setiap perubahan dimulai dengan keberanian seseorang untuk bermimpi dan berimajinasi. Hanya karena sesuatu itu belum terjadi, bukan berarti sesuatu itu mustahil nih untuk diwujudkan. Dari dulu sampai sekarang, sudah banyak banget orang yang membuktikan bahwa hal yang sebelumnya mereka kira mustahil, ternyata bisa menjadi nyata. Melalui webinar From Idea to Execution and Growing Your Side Hustle ini, kami berharap dapat mendorong langkah teman-teman dalam mengajar mimpi kalian. Dan selama webinar berlangsung, teman-teman dimohon untuk mematikan mikrofon selama penyampaian materi, dan apabila ingin menyalakan kamera, mohon untuk gunakan pakaian yang layak dan tidak melakukan tindakan provokatif ya. Dan nanti jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikannya melalui kolom komentar atau langsung klik raise hand dan menunggu hingga dipersilahkan untuk bertanya. Pembicara kita pada siang hari ini adalah Kak Rizky Pradata. Beliau merupakan seseorang yang aktif banget nih di dunia branding dan marketing. Selain menjadi Head of Digital Marketing dan Product Development at guruinovatif.id, Kak Rizky juga terjun ke banyak dunia side hustle loh, seperti menjadi Microsoft Contributor, freelance web developer, fotografer, sampai jadi drone pilot. Menarik banget ya. Kalau gitu, tanpa menunggu lebih banyak lagi, kita langsung aja mendengarkan pemaparan materi dari pembicara keren kita, Kak Rizky Pradata. Kepada Kak Rizky, waktu dan tempat dipersilahkan, Kak. Oke, thank you Nuha atas pembukaannya. Halo teman-teman, salam kenal semuanya. Aku Rizky Pradata. Sesuai ada yang tertera di sini ya. Mana sih? Ini ya udah kelihatan nanti, tapi akan kubuka slide-nya. Tapi sebelum kita mulai, boleh nggak saya tahu dulu nih dari teman-teman dari mana aja, biar ngerti lah paling nggak audiensnya siapa nih gitu kan. Boleh dong ditulis di kolom chat, ada asal provinsinya mungkin, dan kemudian jenjangnya kalau masih sekolah, SMP, SMA, atau mungkin udah kuliah atau udah kerja, silakan boleh ditulis di kolom chat. Soalnya nanti kita akan, kenapa saya harus tahu, biar tahu nih audiensnya kayak gimana, jadi penyampaiannya akan saya sesuaikan nantinya. Ya dari Banjarmasin, kerja, Jakarta, ada Medan, Pontianak sudah bekerja, ada yang kuliah, ada yang udah kerja, ada yang guru bahasa Inggris di SD gitu kan ya. Oke, wah banyak banget nih. Ada yang berarti mostly udah kerja dan ini ya. Kalau enggak kuliah, ada SMA juga. Wah lengkap banget nih, dari NTB juga ada job seeker. Oke.
Baik teman-teman, thank you banget. Ini aku udah cukup nangkep audiensnya siapa aja. Tapi boleh dong kalau yang masih pengen kenalan tulis di kolom chat aja. Oke, kita langsung lanjut aja. Kita akan ngomongin side hustle pada siang hari ini. Jadi kita akan kulik-kulik soal terkait side hustle. Mungkin teman-teman juga ada yang belum ngeh apa itu side hustle. Kalau teman-teman ngerti side hustle, basically adalah pekerjaan sampingan ya. Jadi kerjaan-kerjaan yang memang dikerjakan di luar full time kita gitu kan. Cuman kayak gimana nanti side hustle, prakteknya seperti apa, case studies-nya seperti apa, akan kujelaskan. Baik, kita langsung aja share screen. Izin share screen teman-teman semuanya. Ini aku entire screen aja, nggak apa-apa. Oke, apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya semuanya? Sudah, Kak. Oke, siap, mantap kalau gitu. Baik teman-teman, kita kali ini kita akan sesuai dengan topik, kita akan ngomongin developing and growing your side hustle. Basically-nya mungkin teman-teman akan belajar dulu nih terhadap poin-poin tertentu nantinya akan kujelaskan juga. Dan thank you banget buat My EduSoft nih yang udah ngajakin untuk sharing dengan teman-teman semuanya. Ini acara yang keren banget, dari kemarin aku nyimak dan turut aktif untuk memantau acaranya juga. Tadi pagi aku juga ikut acara yang tadi pagi, kalau teman-teman juga ikut. Jadi mari kita mulai. Perkenalan dulu teman-teman semuanya, nama aku Reski Pradata. Aku saat ini adalah sebagai Product Manager dan Digital Marketing di guruinovatif.id. Buat teman-teman yang belum tahu guruinovatif.id itu apa, basically kita adalah platform untuk guru-guru berlatih dan berbagi. Nah, kita ibarat kata apa ya, ruang gurunya untuk guru-guru lah. Jadi kita adalah startup edutech baru tapi khusus untuk teacher gitu kan. Nah, di sisi lain, aku juga ngambil beberapa kerjaan, yaitu content creator, mulai dari blog, mulai dari microblogger, mulai juga dari YouTuber, ataupun juga podcaster. Nah, saat ini aku juga masih aktif di freelancer web developer, kemudian juga set and brand owner dari hewanpedia.com. Hewanpedia.com ini singkat cerita adalah situs ensiklopedia yang aku kembangkan dari zaman SMA, dan sekarang lumayan cuannya dari situ juga. Jadi Hewanpedia ini adalah merupakan anak pertama side hustleku lah, bisa dibilang kayak gitu, dari zaman SMA dulu di tahun 2000 berapa ya, 2012 atau 2011. Jadi masih udah 10 tahun sebenarnya dia tuh. Terus kemudian ada aktif juga sekarang sebagai microstock kontributor di 9 situs microstock. Sebenarnya sekarang udah update, bukan 9, mungkin 11 12 situs microstock, dan juga freelance speaker. Nah, sebelumnya aku juga kuliah di komunikasi UGM. Teman-teman siapa tahu ada yang satu alma mater nih. Oke, singkat cerita kalau kita pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut, udah lengkap nih dari set apa konten kreatornya. Kalau teman-teman pengen dicek Instagram aku di @reski11 REEZKY11. Kalau di YouTube juga ada. Kebetulan udah bisa AdSense karena subscribernya 6.000. Jangan tanya, ini channelnya belum aktif-aktif amat, tapi gara-gara satu video booming akhirnya bisa masuk AdSense. Kemudian juga ada podcast juga. Ini just sharing aja personal apa ya, pemikiran pribadi. Ku coba bikin podcast aja, dan kalau yang paling aku suka, favoritku dari semuanya adalah web pribadiku di reskiprada.com. Kenapa paling suka? Karena di sini semua asal muasal atau inti dari uang side hustleku paling banyak muternya itu dari website pribadi gitu. Oke, teman-teman, apa sih yang akan kita pelajari pada siang hari ini? Yang pertama adalah kita akan memahami dulu mengenai pola side hustle itu seperti apa. Nah, terus setelah itu kita akan pelajari juga tentang cara memulai side hustle, kurang lebihnya seperti apa. Terus juga cara mengelola work-life balance. Kenapa work-life balance sih jadi sangat penting teman-teman ketika mengelola side hustle? Karena basically banyak orang yang udah burn out duluan ketika memulai side hustle gitu kan. Entah antara karena kerjaannya yang terlalu ribet lah, atau kuliah yang terlalu menyita waktu dan sebagainya gitu. Basically kalau kita mengelola produktivitas baik, work-life balance dengan baik, itu justru side hustle itu akan bisa jalan dengan lancar banget gitu kan. Udah aku buktikan, jadi case by case-nya seperti apa, cara mengaturnya seperti apa, nanti aku akan share semuanya di webinar kali ini. Nah, sorenya nanti kita kan masih akan lanjut di workshop
Ini kasih contekan dulu, di workshop nanti sore kita akan ngomongin lebih detail lagi case study yang sudah aku alamin, pengalaman-pengalaman apa aja yang udah aku lewatin ketika building side hustle dari nol sampai bisa mendapatkan passive income dari situ. Kemudian juga kita akan brainstorming bareng-bareng buat teman-teman yang di sini. Kalau teman-teman nantinya ada ide-ide baru, kita brainstorming bareng-bareng biar teman-teman tahu nih mulainya mau dari mana dan treatmentnya mau kayak gimana, baik kekurangan ataupun kelebihannya. Oke, teman-teman, ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi yang dirangkum dan dituliskan. Jadi disclaimer dulu bahwa ini adalah purely pengalamanku. Kalau teman-teman ada yang lebih ahli, feel free untuk share juga. Aku tidak membatasi diriku, menganggap diriku terlalu hebat. Jadi just sharing aja buat untuk teman-teman. Siapa tahu setelah ini pintu rezekinya jadi makin lebar nih karena set hustle gitu kan. Kalau aku sukanya kenalin diriku sendiri ketika lagi ngisi sharing adalah aku set hustle enthusiast gitu kan. Jadi suka cari cuan lah, hamba pencari cuan lah intinya gitu. Nah, kita akan masuk subbab pertama dulu nih. Kita akan memahami dulu apa itu set hustle. Mungkin teman-teman yang di sini ada yang belum tahu set hustle ataupun apapun itu, boleh dong kasih definisi teman-teman singkat aja di kolom chat. Akan aku coba bacain biar nggak pada ngantuk nih. Soalnya kalau aku ngomong aja biasanya ngantuk kan. Coba tulis di kolom chat teman-teman pemahaman teman-teman mulai set hustle, atau apakah ada yang udah mulai set hustle, boleh juga di sharing. Sudah mulai Kak set hustle-nya, dan coba definisi set hustle menurut teman-teman masing-masing seperti apa, biar aku coba baca satu persatu. Oke teman-teman, silahkan ditulis pekerjaan sampingan. Ya ini kalau di artiin bahasa Indonesia semuanya tahu ya set hustle apa ya. Oke. Oh, mungkin ada definisi tertentu nggak set hustle itu kurang lebih apa gitu. Tapi nggak salah kerjaan sampingan gitu, nggak salah juga. Tapi kalau ada yang udah mulai set hustle-nya kira-kira apa gitu kan. Karena dulu kuliah aku udah mulai juga. Buat teman-teman yang masih kuliah juga kan ada banyak ya, jadi beberapa yang udah kuliah, ada yang masih job seeker, ada yang masih udah kerja juga gitu kan. Pekerjaan di luar jam kerja reguler. Wah ini bagus nih dari Adnan. Mungkin kalau ada yang udah mulai juga boleh share juga ya di sini ya. Kita akan mulai dulu teman-teman. Jadi set hustle itu come up-nya atau asal muasal itu dari mana sih sebenarnya gitu kan. Aku tuh pernah ngalamin dulu waktu zaman kuliah, awal-awal kuliah, waktu masuk di komunikasi UGM, aku mengalami hal di waktu itu kan dapat hadiah dibeliin kamera nih sama orang tua karena masuk UGM gitu kan. Masuk UGM jalur yang susah lagi gitu kan. Terus dikasih kamera, terus kemudian aku ngerasa kok untuk apa sih beli kamera waktu pada saat itu, karena aku suka passion banget nih dengan foto-foto gitu kan. Tapi kok kelamaan kok ternyata foto-foto butuh modal ya, butuh beli lensa lah, butuh beli inilah, butuh beli ini gitu kan. Belum lagi ketika setahun 2 tahun ternyata kameranya bermasalah. Dari sini beli kamera katakanlah, ternyata makin lama makin rumit lakuinnya. Aku happy dengan cara yang aku lakukan gitu kan. Tapi kok nggak menghasilkan sesuatu ya memang menghasilkan kepuasan pribadi secara batin ya, tapi kok gue ngerasa rugi nih lama-lama secara kalau kita ngomongin nilai materi gitu kan. Terus dari situ aku ngomong kayak, oh ternyata passion belum tentu cuan deh gitu kan. Jadi passion aja ya kalau kalau tergerus oleh waktu, lama-lama kita juga butuh duit gitu kan. Kita nggak bisa ngadalin, wah passion nih, gue kerjaan ini passion, gue suka dengan kerjaan ini ya. Tapi kalau kalian teman-teman nggak punya uang untuk hidup juga sama aja kan. Jadi dari situ awalnya mulai berpikir, oke, set hustle I think is one of the solution juga ya. Terus kemudian problem kedua adalah ketika udah punya duit gitu kan, duit jajan buat anak-anak kuliah ataupun gaji buat orang-orang yang udah kerja gitu kan, kok nggak cukup ya. Sebenarnya sampai kapan pun nggak pernah cukup juga sih, tapi memang nggak pernah cukup ya kalau untuk jajan gaji. Siapa sih yang cukup gitu kan? Kalau cukup mah mesti nggak ada koruptor kan ya, orang gajinya mereka udah gede-gede banget gitu kan. Nah, problem kedua muncul yaitu, oh ternyata gue gaji segini nggak cukup nih, uang jajan segini bulanannya nggak cukup nih buat menghidupi lifestyle katakanlah, atau mungkin untuk hidup gitu kan. Akhirnya mikir lagi, oh ternyata full time aja nggak cukup ternyata gitu kan. Yang ada kadang
full time yang terlalu berlebihan itu justru bikin stres juga bisa gitu kan. Jadi akhirnya mikir-mikir lagi gitu kan, oke, ini problem kedua muncul nih, duit jajan atau gaji ini nggak cukup gitu kan. Nah, problem ketiga gitu kan, merasa hidup bergantung pada satu hal, ini problem lagi nih gitu kan. Ini aku alamin ketika awal-awal pandemi kemarin teman-teman gitu kan. Awal pandemi kemarin sebenarnya guruinovatif.id ini belum lahir gitu kan, belum lahir. Jadi kantor saya sebelumnya itu adalah masih perusahaan training belaka gitu, masih cuma training aja gitu kan. Kita mengandalkan crowd, mendatangkan massa gitu kan. Dan sedangkan ketika pandemi nggak boleh ada massa kan. Kita tahu PPKM lah atau mungkin PSBB ya kalau nggak salah namanya ya di awal-awal, PSBB, lockdown dan sebagainya, itu kan nggak boleh datengin crowd. Terus kebetulan kantor kita udah mau kolaps nih waktu itu. Wah ini nggak bisa nih kalau kita kayak gini, pasti akan hancur gitu kan. Akhirnya kita coba brainstorming bareng-bareng apa nih inovasi yang bisa cepat dan cocok akurat untuk pangsa pasar sekarang gitu kan. Ternyata kita muncullah guruinovatif.id lahir gitu kan. Tapi pada saat itu aku berpikir bahwa coba andekan aja itu nggak lahir, guruinovatif.id itu pemikiran dulu nggak lahir, pasti gue udah kena layoff gitu kan, mesti udah di-cut gitu kan, udah dirumahkan pasti gitu kan. Terus aku ngerasa, oh ternyata hidup sama satu pihak aja tuh nggak enak juga ya. Hidup pada satu hal itu nggak enak. Misal gue bergantung sama kantor gitu kan. Ntar kalau kantor ada apa-apa, kita udah kayak akhirnya ngemis-ngemis sama kantor. Tolong jangan layoff saya dong dan sebagainya gitu. Atau case yang lebih ekstrim lagi gitu kan. Kebetulan ayahku udah meninggal 12 tahun yang lalu gitu kan. Dan ayah ada tulang punggung keluarga kami pada saat itu. Ketika ayah meninggal juga kayak ngerasa, wah kok habis itu nggak ada uang masuk nih gitu kan. Gue ngerasa, wah hidup kalau bergantung pada satu hal itu ternyata nggak bikin tenang ya di hati gitu kan. Akhirnya mikir-mikir lagi, wah apa nih solusinya yang bisa dilakuin gitu kan. Nah dari situlah, dari 3 problem itu yang aku udah alamin, akhirnya coba deh kayaknya bisa loh aku coba untuk cari-cari peluang tambahan income yang lain di luar hal yang udah pasti, misal gaji ataupun usahaku dari orang tua gitu kan. Nah orang menyebutnya itu side hustle gitu. Jadi side hustle itu lebih ke pekerjaan sampingan ya, yang memang benar kerjaan sampingan tadi yang teman-teman bicarakan di chat, itu memang kita coba untuk mencari revenue ember-ember baru nih di luar kerjaan utama gitu kan. Nah, porsinya sebenarnya adalah seperti ini pada umumnya, tapi ini tergantung dengan case masing-masing ya, tergantung dengan posisi teman-teman masing-masing. Misal teman-teman punya full time sebagai anak kuliahan, ya itu full time gitu kan. Terus bisa juga kerjaan, atau mungkin teman-teman yang masih job seeking nih, itu juga full time-nya adalah cari kerjaan baru kan. Nah, coba deh sembari kuliah, sembari kerja atau sembari cari kerja, coba mencoba untuk melakukan side hustle. Kenapa side hustle harus ada? Biar itu jaga-jaga nih. Kalau semisal gue kenapa-kenapa, plan B-nya ada nih. Gue masih bisa hidup, masih bisa nafas lah ibarat kata, dan masih bisa ada yang bisa diandalkan gitu. Nah, side hustle ini sebenarnya kalau di zaman sekarang kita memang benar-benar nggak bisa bergantung pada satu ember aja, tidak bisa bergantung pada satu keran, satu titik aja gitu. Karena kita tahu di pandemi ini kita benar-benar dibukakan mata kayak, wah gila, gue tiba-tiba kena layoff, waduh, tiba-tiba gajiku dipotong setengah, waduh ini banyak hal yang makin tidak menentu semakin jadi nih. Jadi Dian ketika kemarin di pandemi 2020 tahun lalu gitu kan, ketika aku udah punya base side hustle dan udah ada income dari situ, jujur ketika pandemi kemarin aku nggak begitu khawatir. Kenapa nggak begitu khawatir? Karena gue udah aman kok, udah bisa udah ada, kalau ada kenapa-napa gue side hustle gue masih bisa hidupin gue di kantor. Jadi kantor mau kenapa-napa sih kita lebih nyantai lah gitu loh. Karena ada side hustle yang bisa menopang at least kehidupan untuk makan aja gitu kan. Nah, kalau tadi posisinya secara general, kalau aku sekarang gini nih teman-teman, ini untuk gambaran aja, karena aku nggak mau ngasih teori aja, tapi aku juga akan contohin case tadi yang emang terjadi di aku dan udah aku alami juga. Pada saat ini memang aku 65% adalah sebagai full timer, sebagai
di Head Digital Marketing and Product Manager di guruinovatif.id. Megang dua departemen sekaligus, punya tim juga cukup banyak. Barusan kemarin ketambahan tim dan kita mau cari tim baru lagi gitu kan. Jadi kemungkinan ada 7-8 orang yang akan masuk ke dalam tim gitu kan. Itu apakah susah karena kebetulan aku passion banget di product manager dan digital marketing. Aku ngerasa itu kayak aku coba untuk berkarya aja sih. Jadi aku nggak terlalu berat bebanin kerjaan itu sebagai kerjaan yang menurutku susah gitu kan. Beda ketika dulu kerjaanku di sebelumnya gitu kan. Aku sempat kerja juga di Jakarta. Anyway aku sekarang di Jogja ya. Ketika kerja di Jakarta itu jauh lebih berat lagi bebannya dan akhirnya mau set hustle 5% aja itu nggak cukup gitu kan karena memang susah. Dan itu waktu itu juga aku belum ngerti cara ngaturnya kayak gimana. Nah, porsi 35%-nya aku coba set hustle nih untuk jadi microstocker, jadi blogger, web developer, speaker, ataupun content creator gitu kan. Kelihatannya banyak ya, tapi nanti di akhir seminar ini akan ku coba share gimana sih cara ngatur ini dengan satu tempat tertentu yang memang itu adalah keajaiban dunia digital. Nanti let me share teman-teman nanti biar tahu di belakang dapurnya kayak gimana ya. Nah, saat ini teman-teman, ini yang dipegang pada saat ini. Teman-teman kalau tahu Microstock itu adalah tempat untuk marketplace untuk konten digital ya, terutama foto, video, apalagi audio, sama satu lagi itu ada vektor gitu kan. Terus aku jualan di banyak tempat, kebetulan di Shutterstock ada, Deposit Photos ada, IEM, Font5, Adobe Stock, Water RF, IEM, Big Stock, Stock Photo, dan Envato. Kelihatan banyak, tapi tahu nggak teman-teman, aku ngelibes semuanya itu kurang dari 1 jam gitu kan. Jadi aku udah nemu formula matriksnya kayak gimana biar cepat banget gitu loh. Terus di freelancer juga sama nih, aku sekarang freelance open di Fiverr, di Upwork, freelancer sama trial juga. Di freelancer ini kebetulan klien tiap bulan pasti masuk 1 atau 2 dan aku memang nggak butuh banyak klien karena pusing kalau ngerjain banyak klien, cukup pegang 1 atau 2 tapi quality klien aja gitu kan. Jadi punya tambahan income dolar di lain selain gaji utama di guruinovatif.id gitu kan. Terus aku juga suka banget sharing kebetulan karena sering suka dengan ngomong ya. Aku sharing di blogku pribadi di rizkyprada.com, ada YouTube juga, ada Hewanpedia, ada di Anchor, di Instagram. Basically tadi udah aku jelasin waktu di awal. Jadi ini kurang lebih adalah peta set hustleku teman-teman di luar kerjaan utamaku sebagai di Head of Digital Marketing and Product Manager di guruinovatif.id ya. Oke. Basically teman-teman, kalau aku sendiri setelah aku mencoba untuk kontemplasi ya, berpikir apa sih sebenarnya kerjaan di dunia itu, ada apa aja sih jenisnya kalau dirangkum dalam bentuk yang sangat padat banget. Nah itu tuh ada 3 sebenarnya, ada produk, ada service, ada sharing gitu kan. Nah mungkin teman-teman yang tahu pada saat ini itu adalah service aja gitu kan. Itu apa sih? Itu kita menukarkan tenaga dan pikiran untuk uang dan waktu ya. Tenaga, pikiran, waktu itu untuk uang gitu kan. Kayak aku sekarang kerja di kantorku di guruinovatif.id itu adalah service sebenarnya. Atau mungkin teman-teman buka jasa web developer atau mungkin buka jasa maybe tambal ban atau apapun itu adalah service sebenarnya. Jadi kita akan menukarkan tenaga dan pikiran untuk uang. Tapi basically ya, setelah aku pikir-pikir, coba aja someday gue kenapa-napa nggak bisa kerja, nah berarti kan aku nggak dapat uang dari situ gitu kan. Terus aku mikir kok gini ya gitu kan, sampai kapan aku bisa kerja gitu kan, dan aku nggak bisa kerja melulu terus, bahkan katakan waktu masih muda gitu kan. Pernah satu kepikiran kayak aku lagi liburan, tiba-tiba dikontak sama temanku untuk balik ke Jogja, aku lagi di Bali, terus tiba-tiba dikontak sama temanku di Jogja, kita pitching sama klien, kalau nggak pitching kita nggak dapat uang. Terus aku harus balik, terus aku ngerasa kayaknya ada yang salah nih sama hidup gue gitu kan. Kenapa gue liburan disuruh pulang cuma gara-gara duit, tapi kalau nggak ada duit gue nggak hidup gitu kan. Kayaknya ada yang salah deh, prinsip-prinsip kayak gini deh. Terus aku coba untuk riset lagi gitu kan. Apa ya yang bisa, gue pengen liburan tapi nggak mikirin duit, nggak mikirin harus kerja gitu kan. Terus pikir, survei juga ke banyak teman-teman juga, cari baca artikel dan sebagainya. Terus mereka tuh banyak banget yang ternyata jualan produk, dan produk itu bekerja dengan sendirinya sehingga mereka dapat duit ketika waktu liburan gitu kan. Terus kupikir apa ya bisa dibikin ya. Nah akhirnya aku coba untuk waktu itu masih awal-awal 2019 aku coba untuk jualan di Microstock gitu kan, dan aku tahun 2020 aku awal sebelum pandemi itu sempat main ke Bali lagi gitu kan.
Di Bali, bayangin teman-teman aku keluarin duit beberapa juta, tapi pulang-pulang duitnya udah balik gitu kan. Dan aku gak ngerasa stres waktu itu, karena aku punya produk yang bekerja untuk diriku sendiri, punya aset nih. Punya aset yang aku ciptakan dalam satu waktu aja, dan aku kasih di marketplace, aku kasih di tempatnya, tempat jualannya, dan ternyata produk itu laku terus, reputasinya cepet gitu kan. Oh, ternyata untuk jadi orang kaya, itu ternyata butuhnya adalah produk gitu kan. Karena kalau kita berpikir sederhananya gini teman-teman, pernah nggak kepikiran beli Honda Jazz? Honda Jazz itu katakanlah kita beliin harga 250 juta. Nah, kalau teman-teman ambil cicilan 250 juta, itu berarti sekitar 7 juta per bulan. Itu selama 4 tahun lagi gitu kan. Kalau teman-teman pengen cicil 7 juta sebulan, berarti teman-teman harus memiliki gaji minimal 15 juta satu bulan. Karena apa? Karena rumus kredit amannya itu kan minimal 0,5% ya, gitu kan, 50% ya, gitu kan. Maksimal itu 50%. Jadi teman-teman harus memiliki pendapatan sekitar 14 juta sebulan untuk nyicil 7 juta sebulan itu aja selama 4 tahun. Tapi bayangkan kalau teman-teman itu, kalau kita ngomongnya masih pakai ranah servis nih. Kalau kita ngomongin ranah produk, teman-teman. Kalau kita ngomongin ranah produk, bayangin teman-teman menciptakan satu barang yang memiliki keuntungan Rp100.000 per pembelian. Terus dari Rp100.000 itu teman-teman jualin ke 3.000 orang. 100.000 kali 3.000 itu sekitar 300 juta. Beli Honda Jazz masih kembalian 50 juta gitu kan. Nah, bayangin aja gitu kan. Itu sederhana banget. Nah, Mas, tapi produk harga keuntungan Rp100.000 susah Mas kalau dibikin di Indonesia sekarang ya. Kalau teman-teman masih mikirnya menciptakan produk yang memang masih untuk Indonesia, kayaknya memang pasarnya keuntungan omset bersihnya paling sekitar 10.000 kali ya gitu kan. Tapi kalau teman-teman jual di luar negeri bisa aja 100.000. Jadi it's really possible untuk teman-teman sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan per produknya 100.000. Nah, sebenarnya kalau side hustle ini juga bisa ke antara dua itu, antara service ataupun produk. Nah, terus apa sih hubungannya dengan sharing gitu kan? Ini kita ngomongin konsepnya dulu ya teman-teman, biar kita satu pemikiran dulu, nanti biar ngerti dulu, mindsetnya biar ngerti dulu gitu kan. Kalau kita ngomongin sharing ini ibarat kata sebenarnya adalah kayak kita berbagi apa yang kita bisa gitu kan. Karena dengan sharing ini, nama teman-teman, awareness teman-teman, personal branding teman-teman itu akan makin besar, sehingga orang di luar sana itu punya ngerti teman-teman, sehingga percaya nih gitu kan. Nah, kita ibarat kata itu adalah investasi untuk menciptakan audience. Ini udah di-approve sama salah satu temanku, Bang Alexander Ruby, penulisnya You Do You. Terus juga salah satu YouTuber luar negeri yang aku paling suka, yaitu Ali Abdal. Jadi memang investasi ke audience di zaman digital ini sangat penting banget. Kenapa? Dan sharing semakin teman-teman dikenal, audiens teman-teman banyak, itu teman-teman akan bisa menjual servis jasa teman-teman itu makin mudah karena punya ibarat kata nama gitu kayak, ataupun juga mau jual produk juga semakin mudah gitu. Jadi sebenarnya sharing ini adalah untuk kontrol antara servis dan produk biar makin cepat terjual dan makin harganya makin meningkat. Jadi kalau tiga-tiganya ini jalan secara bersamaan, itu akan menciptakan satu gelombang yang sangat bagus banget untuk teman-teman mendapatkan income yang berlebih, bahkan bisa jadi side hustle-nya lebih dari full timer. In a case beberapa di tahun lalu bahkan full side hustle tuh pendapatnya jauh lebih tinggi dibandingkan gaji gitu kan. Padahal sebagai product manager, bayangin aja gitu kan, itu lumayan lah ya untuk di Jogja, tapi masih side hustle masih bisa menangin nih. Dari 35% waktu yang ku investasikan itu bisa mengalahkan 65% waktu yang ku berikan ke kantor. Nah, itu kenapa? Karena aku mau mengelaborasikan antara service, produk, dan sharing. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, teman-teman. Nah, ini kan kita ke microstock itu adalah produk sebenarnya. Dia bukan bentuk service. Sedangkan freelancer ini adalah berbentuk service. Jadi aku pisahkan memang antara produk sama service mau apa aja gitu kan. Nah, yang terakhir adalah sharing, yaitu untuk memberikan legitimasi atau memberikan track record yang baik di digital. Karena in a case ada satu contoh khusus yang sangat terlihat bahwa dulu aku sempat ada klien Singapura mau masuk ke tempatku gitu kan, minta tolong untuk dibikinin website gitu kan.
aku minta $700 pada saat itu, yang dimana kalau kita rupiahin sekitar hampir 10 juta gitu kan. Terus dia bilang it's too expensive gitu kan. Yeah, but I have a good experience in that. You can check my portfolio gitu kan in my website reskiprada.com. Dan nggak ada 5 menit, oke, itu karena aku udah sering sharing portofolioku di websiteku pribadi. Jadi itu sangat penting banget nih untuk teman-teman menciptakan hal-hal tersebut. Bahkan dari Microsoft sendiri ada beberapa case juga teman-teman pembeli langsung tuh datang ke tempatku gitu kan. Mas, aku mau beli dong stock footage-nya yang Jogja, boleh nggak aku beli 2 juta untuk keperluan TV gitu kan. Oh boleh banget ya, nanti kirimin linknya aja ya Mas. Oke, akhirnya dapat nih dari situ karena mereka nge-track aku juga gampang gitu kan. Jadi ketika ini berelaborasi dengan baik, itu akan menciptakan dampak yang baik juga. Nah ini udah ngerti ya terkait hubungannya antara 3 ini dengan side hustle. Bisa lah nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan. Nah ini yang meminjam dari Bang Ruby atau Bang Alexander Ruby, sebenarnya side hustle itu adalah untuk mengenerate lebih banyak revenue stream. Nah side hustle sendiri selain produk, service sama sharing, itu kalau kita bagikan lebih detailkan lagi itu kan, itu ada beberapa ini dari bagiannya Bang Alexander Ruby, yaitu sweet income, teman-teman yang menukar tenaga dan waktu untuk menjadi pendapatan. Basically ada service sama gitu kan, ada profit juga untuk mendapatkan produk yang dibuat, ada interest income, mendapatkan bunga atau investasi. Ini kalau teman-teman yang suka dengan deposito, SBR dan sebagainya, ada dividen juga. Ini saham, ada rental income, ada royalty income gitu. Nah, teman-teman coba bayangin teman-teman sekarang tuh pendapatannya masih di mana nih? Apakah masih cuma di sweet income doang? Nah, apakah ada yang lain juga gitu? Karena kita basically cuma ada 6 ini aja sih. Kalau ada lagi boleh feel free untuk sharing ya. Mungkin ada satu lagi adalah gut level income. Gut level income itu ada pendapatan yang tiba-tiba dapat gitu ya, kayak warisan atau apa, menang lotre. Nah, itu juga ada juga. Tapi overall 6 inilah yang menjadi patokan kalau teman-teman mau side hustle gitu kan. Teman-teman mau side hustle di bagian mana nih gitu. Kalau kita ngomongin lebih detail ya, kalau daripada ngomongin soal produk, service sama sharing, ini sebenarnya ada bagian secara generalnya, tapi kalau kita ngomongin detailnya adalah ini. Kalau teman-teman masih di sweet income, coba ya untuk kayaknya gue bisa deh bikin creating something yang untuk biar revenue stream gue dari profit income tuh ada, atau mungkin kayaknya aku punya mobil atau motor nganggur yang aku bisa masukin juga di tempat rentalan biar rental income-nya dapat, atau mungkin punya kos-kosan atau punya rumah yang bisa direntalin itu juga bisa, atau mungkin royalty income tuh juga bisa gitu kan. Royalty income itu kayak semisal kayak Shutterstock gitu kan. Shutterstock itu masuknya bukan profit income tapi adalah royalty income karena aku mendapatkan royalty setiap pembelian foto yang ada gitu. Nah, teman-teman, ini adalah contoh ekstrim yang gimana side hustle dari full timer jadi side hustle. Teman-teman berarti ya ini adalah Raditya Dika. Aku cariin gambar yang ada Aleanya karena Alea sangat lucu banget. Oke, side hustle dari side hustle yang awalnya dari side hustle terus menjadi full timer gitu kan. Kalau teman-teman flashback perjalanannya Raditya Dika dari tahun lalu 2008, Raditya Dika itu adalah merupakan seorang kalau nggak salah apa sih namanya yang nulis berita itu, gue lupa lagi. Ya, yang intinya yang nulis berita lah, atau akuntan kalau nggak salah, akuntan ya kalau nggak salah. Pokoknya dia kerja di satu perusahaan lah intinya gitu. Gue agak lupa jadi ya. Dia kerja di satu perusahaan, terus dia ngelihat nih ada orang di seberangnya, bapak-bapak udah tua, terus dia bilang, kok gue kalau terus bekerja di sini apa akan gue akan jadi bapak-bapak itu ya, yang gue akan menua terus karena kerja terus. Kayak ada yang salah deh hidup gue. Si Radit bilang gitu di salah satu episode YouTube-nya. Akhirnya dia mencoba untuk menjadi penulis pada saat itu. Penulisnya itu masih sampingan. Jadi sebelum dia masih jadi akuntan sambil nulis di blognya pada saat itu raditya.com. Jadi dari blogger terus akhirnya jadi penulis buku dan sekarang menjadi besar hingga menjadi YouTuber. Sebenarnya itu adalah side hustle yang dimana dia itu menjadikan side hustle dia adalah sebagai exit plan dari kerjaan utamanya dia gitu. Dan ini sedang kulakukan juga. Someday gue pengen cepet-cepet pensiun dari kerja sama orang gitu, biar gue kerja sama diriku sendiri gitu kan. Karena aku lagi ngencengin banget nih side hustle minimal 5 kali lipat dari pendapatan
pendapatanku pribadi gitu kan. Atau mungkin kalau teman-teman tahu salah satu YouTuber tentang saham itu Felicia Putri Caka, itu juga dia dari yang sebelumnya full timer sebagai perusahaan konsultan, tapi dia ketika menjadi content creator, terus ternyata pendapatannya 3 kali lipat daripada menjadi konsultan yang pada saat itu gajinya 30 juta gitu kan. Bayangin berarti kan side hustle-nya udah 90-100 juta kan. Nah, terus akhirnya dia mengubah side hustle-nya jadi full timer. Itu juga bisa jadi. Jadi banyak case banget terkait side hustle, dan memang sangat penting banget balik lagi side hustle itu untuk menjadi pilihan dan kewajiban kalau menurutku di dunia sekarang yang serba tidak menentu. Oke, kita akan lanjut ke subbab kedua. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat. Nah, itu ada reporter. Oh ya, ini yang tadi tadi ya. Nah, silahkan tuliskan di kolom chat kalau ada pertanyaan. Ini sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan teman-teman masuk, kita akan mulai. Gimana sih cara memulai side hustle? Karena banyak teman-teman yang udah pengen mulai ini dari kemarin-kemarin, tapi kayak kepentok gitu kan. Kayak bingung, kayak susah mas cari side hustle apa ya mas gitu kan. Nah, teman-teman, sebenarnya basically-nya adalah side hustle itu udah lakuin aja yang apa yang teman-teman bisa lakukan, terus suka, terus ada potensi cuannya. Kebanyakan itu cuma bisa dilakukan cuma suka doang, tapi nggak ngelihat ada potensi cuannya. Kalau kata temanku, kurang kapitalis lah. Jadi kita harus juga melihat jeli melihat sudut pandang juga sisi lain apa aja sih yang bisa didapatkan di hal yang kita bisa lakukan dan kita suka. Misal ternyata dulu aku nggak ngeh kalau ada situs penjualan foto gitu kan, yaitu Shutterstock. Padahal dulu aku suka banget nih dengan foto, dan aku bisa nih untuk foto karena aku punya alatnya gitu kan. Tapi aku nggak ngerti cara duitnya gimana. Yang ku tahu cara uanginnya dari ini doang, dari dari klien-klien doang. Pada saat itu masih anak kuliahan, siapa sih yang mau ngasih duit banyak ke anak kuliahan gitu kan? Ketika jadi fotografer gitu. Terus akhirnya ketika udah gede baru nyesel, kenapa nggak dari dulu gue jual di stok fotografer. Coba kalau bayangin dari tahun 2013 atau 14 aku jualan stok foto, di tahun 2021 ini aku udah bisa pensiun dini nih, karena mostly rata-rata yang dia punya stok di atas 20.000 stok foto online itu udah bisa mendapatkan pendapatan lebih dari 30 juta, 40 juta per bulannya gitu kan. Kebayang nggak itu duitnya gede banget. Jadi lihat peluang sekitar aja dari teman-teman, sekarang apa yang bisa dilakukan, ada sukanya apa, terus coba jernih melihat potensi-potensi apa aja yang bisa diuangkan ibarat kata gitu. Oke, setelah itu setelah teman-teman udah ngerti nih mulai apa cara kayaknya gue bisa nih di bagian ini gitu katakanlah. Kemarin ini aku kasih case juga ya. Pada saat aku memulai Shutterstock tahun 2019 lalu di Januari, itu kameraku kebetulan lagi rusak pada saat itu, dan benerinnya mahal banget, itu bisa jutaan rupiah. Dan akhirnya aku memulai, tapi aku udah pengen banget, aku punya tekad bulat untuk jualan foto di online nih. Gue punyanya cuma HP doang, pada saat itu HP-nya adalah iPhone 6s gitu kan. Bayangin dari iPhone 6s aja, oke deh gue mulai dulu deh pakai iPhone 6s gitu kan. Aku coba jepret aja, ditolak lah, di reject lah, diapain. Tapi yang penting gue pada saat itu, udahlah mulai aja dulu, daripada gue banyak alasan nunggu kamera-kamera datang, yang ada aku akan kehilangan momentumnya juga kalau kebanyakan alasan gitu. Jadi mulai aja dulu. Aku senang banget tagline-nya marketplace terbesar di Indonesia ya. Mulai aja dulu, jangan banyak alasan gitu. Jadi mulai aja dulu, penting. Nah, setelah itu ini adalah kita akan masuk ke proses. Ketika udah mulai, kita akan masuk ke proses. Sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman mulai side hustle ataupun apapun itu, kerjaan apapun itu, prosesnya itu cuma 4 gitu kan. Cuma 3. Yaitu berproses, terus ketika udah berproses, teman-teman akan menemukan tantangan yang teman-teman juga harus cari solusinya juga gitu kan. Jadi ketika udah berproses, wah ternyata gue pakai, misal contoh ya, gue ternyata ketika jualan foto sering ditolak karena ngeblur gitu kan. Oh gimana sih cara yang ngatasin ngeblur? Cari solusinya. Cara mengatasi ngeblur ketika foto pakai HP, ternyata harus dipencet dulu layarnya biar fokus gitu kan. Nah, oh ternyata solusinya kayak gitu ya gitu kan. Oke, mulai lagi nih proses lagi. Terus tapi aku mikir, oh gue udah ngerti nih solusinya untuk masalah yang kemarin. Saatnya gue berkembang lagi, scale up gitu kan. Gue mau berkembang ke arah mana ya? Gue mau coba deh foto objeknya manusia. Katanya butuh mode rilis. Gue nggak ngerti cara pakai mode rilis, tapi gue pengen coba gitu kan.
Oke, coba dulu ketemu lagi, berproses lagi kan habis itu. Setelah itu ketemu tantangan lagi gitu kan. Ketemu tantangan lagi dan kita harus cari solusinya lagi. Jadi muter-muter aja gitu. Dari proses dulu, habis itu kita akan bertemu dengan tantangan dan di satu juga kita harus cari solusi. Jangan nyerah, terus kita akan scale up terus proses. Diulang-ulangin aja, diulang-ulangin dulu. Nanti teman-teman baru akan kelihatan hasilnya. Jadi kalau ketika teman-teman mulai set hustle, mulailah berfokus pada prosesnya, bukan di hasilnya gitu. Nah, nanti teman-teman juga harus banyak belajar, banyak mencoba gitu kan. Karena dari percobaan-percobaan itulah, dari banyak percoba itulah, dari proses yang teman-teman udah lalui dari tadi, dari proses challenge-nya seperti apa, solusinya seperti apa, terus scale up lagi gitu kan. Teman-teman akan banyak memetakan proses-proses di set hustle itu sehingga akan ketemulah di hasilnya seperti apa gitu. Saat aku jual Shutterstock juga awal-awal juga nggak gampang. Kok ini ketika udah keterima, kok ini ya apa namanya ketika udah keterima kok nggak laku itu kan. Terus gue cari juga, waduh apa ya biar tahu caranya gitu kan untuk menghasilkan uang lebih cepat kejualnya lah pada saat itu fotonya. Jadi coba banyak belajar dan banyak mencoba karena kita akan menemukan banyak kayak apa ya hipotesa baru ketika kita mencoba untuk proses. Nah, setelah itu teman-teman harus bisa memetakan alur kerjanya. Nah, ketika udah menguasai satu hal nih, teman-teman udah punya banyak pengalaman, dots-nya itu adalah percobaan atau pengalaman, teman-teman akan menemukan jalan tercepat untuk mendapatkan hasil itu ada di bagian ini, gitu kan. Pada saat dulu, ketika aku baru memulai Shutterstock untuk jualan foto di Shutterstock, kukira proses itu panjang banget. Ternyata setelah banyak percobaan, intinya cuma 3, intinya cuma 4, jepret, foto, habis itu ngedit, habis itu diupload, habis itu di submit. Udah 4 itu aja ternyata muter aja di situ. Padahal dulu aku kira moto dulu nih harus siap dulu nih, harus ini dulu ini, harus ini dulu. Banyak banget gitu. Tapi setelah banyak ngerti pengalaman, punya banyak pengalaman, ternyata prosesnya cuma sesederhana itu, cuma 4 aja gitu. Jadi ketika teman-teman udah banyak mencoba nantinya, ketika udah set hasilnya udah ekspor lebih banyak, nah nanti coba dipetakan alur kerjanya seperti apa. Nah setelah itu cari cara paling efektif dari jalur kerja yang udah dilakukan. Misal, contohnya, kalau teman-teman lihat, balik lagi ke slide tadi ya, ini kan aku jualan di Microsoft, itu kan banyak banget. Ada di Shutterstock, deposit fotos, dan sebagainya. Kalau teman-teman tahu, aku tuh summit satu di Shutterstock, itu bisa ke-summit semuanya di 10 platform lainnya. Kenapa? Karena aku ngerti, ternyata di bagian ini ada tools yang bisa mengotomatisasikan proses yang aku lalui di Shutterstock sehingga itu terdistribusi juga langsung ke platform-platform lainnya gitu kan. Ataupun juga freelancer juga nih. Aku ternyata di semua platform itu standar portofolionya, standar jualannya itu kayak gini dan aku udah punya template-nya gitu loh. Jadi dari mengerti template-nya, ngerti alatnya, efisiensi tadi, akhirnya kerjaan yang sekiranya kayak wah gila nih jualan di Fiverr banyak banget nih, susah nih jualan di Shutterstock. Wah ini gimana cara jualan Shutterstock terus bisa jualan ke banyak lebih dari 10 platform itu kan. Kalau teman-teman masih awam banget mungkin cara gimana gitu kan. Tapi kalau udah banyak mencoba, udah ngerti alur kerjanya dan ternyata udah ketemu nih cara paling efektifnya. Nah, itu akan jauh lebih gampang lagi gitu. Nah, yang terakhir ini yang paling susah, ini challenge terbesarnya karena semua orang paling sering gagal di sini, yaitu lakukan selama lebih dari 1 tahun. Karena kalau teman-teman mulai set hustle, tahun pertama itu adalah lembah ujian sebenarnya. Teman-teman gak akan dapetin banyak hasil. Kalau ada teman-teman yang bisa lolos atau mungkin mendapatkan hasil lebih cepat kurang dari 1 tahun, ya itu adalah memang karena keberuntungan teman-teman dan mungkin ilmu teman-teman atau mungkin keseriusan teman-teman juga sangat tinggi gitu kan. Tapi mostly kalau gue rata-ratain ya, kalau aku coba rata-ratain ke teman-temanku yang udah coba set hustle macam-macam gitu kan, mereka tuh bisa mendapatkan hasil setelah melewati 1 tahun pertama, tapi konsisten di 1 tahun pertama gitu kan. Jadi coba aja, explore aja, trial terus. Karena ketika udah melatih itu hasilnya baru kelihatan gitu. Kayak di Hewanpedia katakanlah, Hewanpedia itu justru hasilnya itu nggak cuma 1 tahun teman-teman. Aku bikin Hewanpedia itu jatuh bangun banget gitu kan. Trafficnya tinggi itu kan, tapi nggak terima Google AdSense, anjlok lagi, naik lagi coba gitu kan.
kan, tapi websitenya bermasalah, anjlok lagi, hingga akhirnya tahun ke-6 teman-teman, baru tahun ke-6 Hewanpedia baru bisa rising up, sehingga mereka udah diterima di Google AdSense, udah visitornya udah banyak gitu kan, yang dari dulunya cuma 100-200 pengunjung aja per hari, sekarang udah sampai puluhan ribu gitu kan. Nah itu melewatin 6 tahun. Coba kalau aku menyerah di 6 tahun pertama, itu udah pasti gagal gitu kan. Nah, kenapa sih sebenarnya juga teman-teman juga harus tahu juga ada batasannya juga gitu kan. Kenapa aku menyarankan juga di 1 sampai 3 tahun, kenapa mentok di 3 tahun? Karena bisa jadi teman-teman memang ngerasa side hustle ini kurang worth it deh gitu kan. Kurang pas deh dilakuin. Ini terlalu banyak suffering gitu kan. Kayaknya aku mau coba yang lainnya juga. Itu juga boleh. Walaupun sebenarnya aku saranin sih kalau udah komit ke satu, kalian temuin dulu titik tertingginya apa, baru boleh nyatain pensiun apa enggak gitu kan. Kayak aku misal di Shutterstock, aku tuh baru mau pensiun di Shutterstock setelah asetku di Shutterstock minimal 20.000 stok foto yang terupload di Shutterstock. Kalau belum 20.000 aku nggak boleh nyerah gitu kan. Dan ini udah masuk ke tahun 2,5 tahun dan aku baru dapat 6.600 stok foto yang online di Shutterstock. Jadi masih kurang sekitar 13.000 stok foto lagi gitu kan. Dan 13.000 stok foto sudah aku detail nih caranya mau kayak gimana itu udah ada. Tapi minimal 1 tahun dulu untuk melewati lembah ujian dulu. Oke, kita akan coba rangkum ya teman-teman ya. Yang ini adalah early stage-nya adalah coba teman-teman pilih dulu apa yang ada di dekat teman-teman. Setelah itu kita baru mulai aja dengan semua resource, semua sumber daya yang teman-teman miliki, fokus di prosesnya dan banyak eksplorasi. Long run-nya adalah menemukan dulu pattern-nya seperti apa di side hustle-nya, terus pilih cara paling efisien, karena teman-teman nggak punya banyak waktu sebenarnya, kan tadi kalau kita balikin lagi ya itu cuma 80/20%, 8/2 gitu kan. Jadi masih kita harus nemuin cara paling efisien dulu nih dari 20%-nya itu untuk dimaksimalkan seperti apa dan lakukan 2-3 tahun, 1 tahun juga boleh, tapi karena tahun kedua biasanya baru kelihatan hasilnya seperti itu. Jadi ada 2 ya teman-teman ya, ada early stage, ada juga long run stage gitu. Nah, basically juga teman-teman juga harus ngeh bahwa side hustle itu adalah marathon games. Jadi dia bukan sprint. Kalau teman-teman pengen ngikutin jejakku nih, misal aku pengen deh punya Mas Reski, punya Hewanpedia, penghasilannya udah jutaan nih dari website gitu kan. Tapi tahu nggak teman-teman kalau Hewanpedia itu jutaan baru setelah tahun kedua gitu kan. Di tahun pertamanya dia per hari itu cuma Rp2.000 gitu kan. Jadi apa ya, side hustle ini sebenarnya marathon game, bukan sprint game. Bukan yang kita dalam 1 malam jadi kayak Badung Bondowoso bikin Candi Prambanan gitu kan. Ini marathon game, jadi panjang banget prosesnya, minimal 1 tahun tadi. Jadi at least teman-teman juga harus komit juga, harus komitmen, harus persisten, harus konsisten. Nah itu kuncinya juga dari side hustle. Oke, ini adalah cara mengelola work-life balance atau mungkin produktivitas dalam menjalankan baik full-timer maupun side hustle, teman-teman. Nah, aku pengen tanya dulu, teman-teman, produktif itu gimana sih? Nah, tulis dulu di kolom chat nih, biar nggak pada ngantuk, gitu. Silakan tulis di kolom chat, teman-teman, apa itu produktif menurut teman-teman? Mana nih? Ini berapa peserta sih? Banyak nih, udah 120 loh. Belajar hal baru di waktu luang. Oke. Produktif itu menghasilkan sesuatu yang berguna buat orang lain dan diri kita. Wah, itu dari Abdullah Amir Pramudia. Ada Opal, tetap melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, ialah melakukan sesuatu dengan efisien dari Nurul Fauziah. Terus melakukan Riko, melakukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Nabilah Rodi Fatul. Bisa, mungkin ini autocorrect ya, bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan bermanfaat, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu kan. Oke, basically produktif itu adalah creating something yang memang menuju goal kita. Ini ada yang bilang juga Afilia Aulia melakukan hal yang menuju goals kita. Nah, produktif itu menurutku buat aku pribadi ya, sekarang produktif itu adalah kunci dari segalanya. Kunci dari impian kita menjadi nyata, kunci dari
kita bisa mencapai goal kita, kunci dari ketenangan hidup dan sebagainya itu adalah di produktif buat aku gitu kan. Karena apa? Karena dulu aku mikirnya produktif itu sebenarnya adalah kerja keras gitu kan, kerja terus ya, kerja lama-lama tipes kerja lama-lama sakit ginjal. Nah, bisa jadi kan. Dulu aku mikirnya ada kerja produktif itu adalah kerja keras, jadi kerja dari pagi sampai malam, kan banyak yang motivator itu kayak you must work 12 hours per day gitu kan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya itu nggak salah juga gitu kan. Cuman kalau aku sekarang mendefinisikan produktif itu adalah sebagai kayak gini nih teman-teman. Jadi produktif itu adalah kerja cerdas di sambil latihan, exercise, workout, maybe apapun itu, makan sehat. Kayak tadi sebelum mulai ini aku makan pecel dulu, nasinya dikit tapi pecelnya banyak. Tidur yang cukup, karena tidur yang cukup itu kunci dari produktif juga. Dan jangan lupa untuk istirahat, ambil take a break juga, karena otak kita akan kalau diajak sprint terus atau mikir terus itu akan burn out lama-lama dan kayak jadi orang bego atau orang linglung gitu kan. Jadi produktif itu justru sekarang adalah di balance antara apapun yang kita lakukan sehingga kita tuh bukan kerja keras tapi kerja cerdas gitu kan. Jadi produktif sama sibuk itu beda ya teman-teman ya. Jangan jadi satu nih gitu kan. Sukses is not working hard tapi work smarter gitu kan. Kalau teman-teman melihat ada orang lain gitu kan, misal kita kita punya teman, terus kita ngajakin dia untuk jalan, jalan yuk, enggak, gue sibuk gitu kan, gue lagi ngerjain tugas, gue lagi ngerjain ini, banyak alasan gitu kan. Padahal ternyata dia itu seolah-olah ngerjain tugas, tapi sebenarnya itu nggak produktif karena nggak efisien. Pernah nggak sih at some moment teman-teman melakukan satu kerjaan itu tuh 3-4 jam, oke? Tapi setelah teman-teman ngerjain itu lagi, teman-teman cuma ngerjain itu dalam waktu 15-30 menit aja. Kenapa bisa kayak gitu kan? Karena waktu kadang tuh orang ketika kerja atau doing something produktif itu nggak fokus gitu kan, nggak punya goals, procrastinate atau menunda-nunda dan sebagainya gitu. Jadi seolah-olah produktif tapi sebenarnya nggak produktif. Karena produktif buat aku sekarang satunya udah beda juga gitu kan. Produktif itu ya lu ngerjain kerjaan yang sesuai, outputnya jelas tapi dengan waktu yang sangat efisien dan fokus ngerjainnya gitu. Jadi aku nggak pengen pura-pura sibuk ibarat kata gitu. Jadi ya balik lagi, productive is not busy, it's totally different gitu kan, between both gitu kan. Jadi yang jangan kerja keras tapi kerja cerdas. Nah, ini adalah definisi produktif menurutku adalah how we work with minimal energy and less time but have more output and impact for our life gitu kan. Jadi gimana caranya biar waktunya dikit, energinya dikit tapi outputnya jelas, impact-nya juga jelas. Jadi produktif itu juga harus make sure bahwa dia punya output, punya impact. Karena kalau output doang nggak ada impact-nya juga sama aja gitu kan. Ataupun banyak kerjanya tapi nggak ada outputnya juga sama aja. Jadi make sure kalau tiap kali apapun yang teman-teman lakukan itu punya output dan punya impact untuk kehidupan kita. Nah, ini adalah dapur yang akan kuperlihatkan teman-teman terkait gimana sih cara memanage produktivitasku entah secara full timer ataupun side hustle. Gimana cara memanage kedua hal tersebut? Mari kita menuju ke Notion-ku. Ini jam 2. Oke, teman-teman udah kelihatan Notion-nya? Udah ya? Kelihatan ya ini pasti ya? Karena aku ini enter screen nggak sih? Enter screen ya? Udah kelihatan ya teman-teman ya? Udah di chat? Kolom chat mungkin? Udah ya? Oke, sip. Nah, oke, teman-teman, ini adalah to-do list kesukaanku yang bisa nge-tackle semua kerjaan. Teman-teman tahu nggak kalau teman-teman sekarang kalau kerjaan mesti to-do listnya cuma bisa 3-7 doang. Atau 3-5 doang lah, aku berani jamin. Tapi di tahap produktivitasku sekarang bisa sampai sehari berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kerjaan. Ini GI itu adalah kantorku. Ini sebenarnya kerjaan-kerjaan kantor. Sehari 4 itu udah banyak, tapi satu aja kerjanya lama banget gitu kan. Terus ini hewan media, ini Microsoft, ini podcast, ini ngerjain freelance, ini ngerjain freelance. Bayangin aja. Ini
aku target satu kotak centang ini maksimal kerjanya 1 sampai 2 setengah jam sampai 1 jam aja. Ini 3-4 ini kerjanya 4 jam, tapi harusnya kalau di rata-rata kalau secara umum bisa sampai 6 jam 7 jam, bukan sih, sampai 5-6 jam lah. Tapi ini ku efisiensikan kerjanya karena udah ngerti patternnya seperti apa. Jadi teman-teman bikin to-do list itu sangat penting banget untuk ngatur apa namanya produktivitas gitu kan. Ini kan banyak banget ya. Jadi inilah salah satu kunci penting ketika aku kerjain full timer sama side hustle. Ini side hustle kelihatan lebih banyak ya, tapi sebenarnya ini kerjaannya paling cuma 15 menit gitu kan. 20 menit gitu. Tapi kotak centangnya banyak gitu kan. Nah, kalau aku bandingin nih teman-teman nih dari dulu nih ya. Ini 2020 nih. Ini aku mulai pakai sistem ini 2020 April, awal-awal pandemi ya. Sehari kita lihat ngerjain berapa. Masih loading. Nah ini ini udah lumayan banyak juga sih. Misal hari Jumat nih cuma 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Hari Rabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Di bawah 10 ya teman-teman ya. Minggu 1, 2, 3 doang. Sabtu cuma 5 gitu kan. Tapi kalau kita bandingin dengan tahun 2021 gitu kan. Ketika aku udah upgrade produktivitasku. Justru di 2021 di bulan Juli katakanlah week 5, ini sehari ada ini ada di banyak banget 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gitu kan. 17 kerjaan selesai dalam 1 hari gitu kan. Ngerjainnya jadi jam berapa Mas? Ini dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu. Kadang aku ngerjain. Jadi aku setiap mau ngerjain sesuatu tuh wajib pagi harinya aku wajib bikin to-do list gitu kan. Kenapa to-do list ini penting? Karena balik lagi kerjaan gue banyak nih gitu kan. Gak cuma kantor tapi juga ada side hustle yang harus dikerjain, ada freelance yang harus dikerjain gitu. Jadi membuat to-do list ini adalah kunci utama adalah untuk melakukan baik antara full timers maupun side hustle. Misal kayak ini adalah kerjaan di kantorku, semuanya kuatur di sini, jadi aku nggak mencah-mencah mikirnya, sangat tertata banget. Ini juga diakses sama satu timku juga, semuanya bisa akses ke sini. Terus ini juga ada personal job juga teman-teman. Kalau misal aku juga ngecek juga kan, gue punya personal job apa aja yang harus aku selesaiin ya gitu kan. Ini loadingnya agak lama ya, maaf. Nah ini kan aku give semua gitu kan. Ini sebenarnya ada beberapa yang udah selesai tapi belum aku update aja. Terus ada Hewanpedia juga gitu kan. Hewanpedia ini udah selesai semua gitu kan. Ini ada klienku yang lagi ku pegang, ini buku udah selesai semua juga gitu kan. Ini ada brandku juga, ada freelancer juga gitu kan. Nah ini atasnya dari sini dulu semua nih. Nah ini platformnya seperti apa, contoh ini seperti apa. Jadi aku nggak terus semuanya aku inget-inget. Karena orang-orang yang sering ngerjain full timer ya teman-teman ya. Terus juga coba untuk set hustle gitu kan, itu mereka tuh mengingat semuanya di kepala doang. Yang ada ketika kita mau ngerjain set hustle, kayak gue mau ngerjain apa ya set hustle hari ini ya, kok gue pusing ya gitu kan, karena udah kerjaan seharian gitu kan. Tapi kalau teman-teman udah bikin to-do list, udah bikin summary-nya dicatat gitu kan, justru otaknya jadi enak gitu kan. Cuma kayak kita kayak punya personal assistant yang ngikutin dulu kayak, oh gue kantor kerjanya ini, set hustle-nya ini. Oke, tackle semuanya, gampang deh gitu kan. Termasuk dengan konten-konten juga, ini konten-konten juga udah aku siapin juga gitu kan. Kan tadi aku bilang aku sering sharing juga ya, ini start juga ada ada Notion-nya juga gitu kan. Nah ini catatannya ini tanggal berapa nih, publish date-nya, topiknya apa, statusnya apa, gitu kan, ide apa aja. Including YouTube juga ada gitu kan. YouTube bahkan udah sampai bikin talking head template kayak gini. Jadi ketika aku mau mulai YouTube, tinggal buka kontaknya aja, nggak usah inget-inget gitu kan. Jadi aku mengurangkan, ibarat kata nih teman-teman mau ngerjain side hustle sama full timer itu kan kita tuh sering kayak semuanya diinget di otak gitu ya. Ibarat kata komputer, kalau teman-teman nge-save semua file di dalam satu hard disk, ketika udah penuh, apa yang akan terjadi? Lemot, otaknya jadi lemot. Jadi sebisa mungkin kalau buat aku saat ini ketika mau ngerjain sesuatu apapun gitu, ku taruh semua, ku catat aja gitu loh. Jadi ketika udah dicatat kayak gini itu kayak mau ngerjain sesuatu apa, gue pengen bikin YouTube deh, itu udah siap. Mau bikin Hewanpedia deh, udah siap. Mau bikin Instagram, udah siap. Jadi nggak usah inget-inget lagi, cuman oh iya kemarin di YouTube-ku itu minimal statusnya 1900 minimal ukurannya itu FHD
ISO-nya 200 maksimal, FPS 25 ini 50 gitu kan. Durasinya minimal ini ya, terus durasi teknisnya ini ya gitu kan. Jangan lupa framework-nya pakainya Hive ya gitu kan. Ada hook, intro, fairway itu kan, answers, sales pitch gitu kan. Terus ada juga branding komponennya itu harus ini ya gitu kan. Ini checklist udah ada ya. Jadi ketika bikin satu video YouTube tinggal contek aja ini gitu. Itu enak banget. Termasuk juga podcast juga sama gitu kan. Termasuk ini kalau teman-teman kita ngomongin satu stok ya, ini adalah contekan stokku nih gitu kan. Jadi aku tuh punya banyak file dan punya banyak distribusinya gitu kan. Ini kotak centangnya distribusi udah di Shutterstock, Adobe Stock, Deposit gitu. Semuanya dicatat sini. Dicatat, nggak ada yang miss. Bener-bener semuanya dicatat gitu kan. Gitu. Kenapa aku catat sini? Karena aku biar nggak apa namanya, nggak pusing sendiri ketika jalanin hustle. Karena itu kadang nggak nyatet, terus ketika mau jalanin apa jadi pusing sendiri, akhirnya nyerah duluan. Jadi pencatatan itu adalah salah satu kunci juga untuk jalanin full timer sama side hustle secara barengan. Termasuk ada duit juga, urusan keuangan gitu kan. Bahkan aku kan mau nikah juga, aku taruh aja di sini juga. Pokoknya semuanya lengkap lah kalau di sini mah gitu kan. Nah, ini hidupku ada di sini ibarat. Nah, ini ada yang masih proses juga. Jadi overall kayak gitu teman-teman, ketika kita ngomongin side hustle full timer sama side hustle gimana cara jalannya, dapurnya kayak gimana, mindsetnya seperti apa, semuanya udah aku kasih tahu teman-teman. Ini sebenarnya jarang aku share juga sih, tapi bolehlah buat teman-teman kali ini di My EduSoft aku share juga rahasia pabriknya kayak gimana itu kan, termasuk juga footage-nya, ada e-course-nya juga itu kan, semuanya udah ready semua gitu. Termasuk dengan kesehatan, ini misal agak contekan dikit, apa yang pengen dibeli gitu kan, ada aset elektronik, ada fashion, ada interior, semuanya aku taruh sini. Even financial principle juga taruh sini. Kenapa ini aku tulis semuanya? Karena biar balik lagi, ketika aku mau jalanin full timer atau set hustle yang banyak, jangan semuanya gue inget-inget sendiri gitu kan. Jangan ada otak gue meledak nih. Hard disk gue penuh, akhirnya lemot, bukannya cepet jadi lemot gitu. Oke, balik ke ini, ke PPT, tinggal 2 lagi, nanti kita habis ini ngobrol-ngobrol aja. Nah, ini teman-teman kalau pengen ngomongin soal productivity, ada 4 channel yang sangat kurekomendasikan. Ini kesukaanku semua. Yang pertama adalah di FLA, ada Pick Up Lines, ada Ali Abdal, sama Thomas Frank. Ini semuanya ngomongin productivity, kesehatan, balancing mental health, dan sebagainya gitu. Termasuk juga set hustle, juga mereka semua aja di sini gitu kan. Dan ini rekomendasi juga, ini toolsku yang ketika lagi fokus ngerjain, aku suka banget pakai BeFocus Pro. Ini yang di atas ini. Jadi ketika aku mau ngerjain sesuatu, aku klik waktunya, time-nya, biar aku tuh tahu gue udah ngerjain ini berapa lama. Kalau aku kelamaan ngerjain berarti aku nggak fokus gitu kan. Jadi ini ngelatih fokusku juga gitu kan. Ini Notion yang tadi, terus ini ada Medium juga untuk update ilmu. Forest juga sama BeFocus Pro. Kurang lebih seperti itu, biar kita cicat aja dulu. Saya kembalikan ke moderator. Kalau ada pertanyaan, feel free untuk tanya ya teman-teman. Thank you. Oke, terima kasih Kak Rizky atas penyampaian materinya. Luar biasa banget ya teman-teman. Kita bahas mulai dari pemahaman mengenai side hustle, terus cara mulainya gimana, sampai ke cara biar mengelola work-life balance, biar kita nggak burnout selama menjalani side hustle. Abis ini teman-teman auto mulai jadi sobat cuan nih Kak. Nah, acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget langsung ditulis di kolom chat atau gunakan fitur Raise Hand ya buat tanya langsung ke Kak Rizky. Nah, di sini tadi sempat aku lihat nih Kak, udah ada yang nanya selama sesi. Jadi, ini pertanyaannya dari Hefri Arjuna Irawan, mungkin langsung aku bacain ya. Tadi Hefri mau nanya Kak, untuk dapat ide side hustle dan pemasaran, gimana ya Kak caranya? Oke. Ini screenku agak gerak. Apa dari mana ya ini ya? Dari koneksiku atau dari koneksi mana ya? Halo, oke, halo teman-teman. Udah, sorry tadi koneksinya jelek. Halo? Iya, halo Kak. Sudah aman sekarang? Oke, udah aman ya koneksinya. Aman. Untung ada dua WiFi ini.
Gimana cara cari ide side hustle ya teman-teman ya? Aku tuh paling seneng ketika cari ide side hustle itu contek-contek apa yang udah terjadi di luar negeri gitu kan, bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Kenapa sih di luar negeri daripada Indonesia gitu kan? Karena sebenarnya apapun yang terjadi di luar sana, entah Amerika ataupun Eropa, itu akan terjadi di Indonesia. Jadi akan beriringan. Terutama di zaman internet ini ya, globalisasi ini juga, kita tuh udah saling terkoneksi satu sama lain gitu kan. Jadi pangsa market kita tuh juga cuman di Indonesia juga, tapi di luar negeri. Aku kasih contoh cara untuk cari ide ya, set hustle ya. Ini izin share screen lagi teman-teman. Udah kelihatan ya share screen-nya. Misal teman-teman suka dengan fotografi gitu kayak, let's see, how to generate income from writing katakanlah gitu ya, dari cara nulis gitu kan. Tulis aja di sini. Nah ini kan teman-teman kalau di luar negeri itu artikelnya biasanya lebih legit dan lebih padat isinya gitu kan. Ini dia udah ngasih tahu banyak hal nih untuk gimana sih cara dapetin duit dari menulis buat teman-teman yang suka menulis. Misal ternyata dari review film, dari paid per artikel, ada juga apalagi nih jual revisi gitu kan. Aku juga baru tahu nih ada jual ngerevisi tapi bisa dapat duit ya gitu kan. Ada lomba penulisan, ada juga menulis translation gitu kan. Banyak banget ya. Jadi ada kalau mencari ide sih, kalau aku paling suka tuh kayak gini sih teman-teman. Jadi ngelihat nih kayak peluang apa ya yang ada di sekitarku yang aku bisa gitu. Mulainya adalah dari situ, dari gue mau coba dulu deh. Gue suka foto, gue pengen coba how to get money from photography gitu kan. Itu keluar tuh opsinya dan tinggal dicari ini yang mana yang bisa aku tackle duluan gitu, yang bisa aku trial and error. Tapi ketika nyoba, usahakan satu aja yang dicoba dulu, jangan semuanya terus dicoba, ntar pusing. Gitu. Itu sih cara cari brainstorming idenya sih dari situ biasanya aku tuh. Oke, terima kasih Kak. Semoga terjawab ya, Hefri. Mungkin kita langsung next ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Dinda yang udah raise hand. Boleh ditanyakan, Dinda, pertanyaannya? Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak, sudah memberikan kesempatan. Baik, Kak, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Kak, menurut Kakak itu bagaimana cara melihat peluang yang baik? Dan peluang yang baik ini maksudnya peluang yang akan memberikan sumber pendapatan yang baik lah, seperti itu. Kan walaupun banyak ide, dan walaupun maksudnya suka dan bisa, tetapi kan kita belum tahu apakah peluang tersebut worth it untuk diinvest, seperti itu, Kak. Kemudian kapan harus berhenti untuk mengerjakan sesuatu? Karena kan terkadang kita harus melepas atau mundur dari sesuatu tersebut untuk mendapatkan peluang yang lebih besar. Menurut Kakak bagaimana? Terima kasih. Oke. Kalau aku pertanyaan pertama, gimana cara make sure bahwa itu worth it apa enggak? Gampangannya adalah dengan cara kita ngeliat aja orang-orang yang udah expert di situ gitu kan. Misal kayak ketika aku mau mulai stok foto, jualan fotografi online gitu kan, aku cari tahu dulu nih siapa sih expert yang ada di sini, tapi secara global ya, bukan secara locally. Aku coba cari secara global. Oh ternyata ada nih dan peluangnya dia di titik ini sekarang gitu. Jadi aku tahu bahwa oh karirku bisa sepanjang itu ternyata ketika masuk di stok fotografi gitu kan. Jadi paling gampang itu adalah cari role modelnya kalau menurutku untuk pertanyaan pertama gitu kan. Kalau untuk pertanyaan kedua, kapan harus menentukan kapan harus berhenti gitu kan. Kalau aku sih sederhananya gini, aku selalu berhenti ketika aku udah tahu cara mainnya seperti apa dan hasilnya kurang lebih seperti apa gitu kan. Jadi jangan menyerah ketika ibarat kata kita mau menguasai cara gini, kita mau naik mobil katakanlah, naik mobil gitu ya. Nah, mobil kita kan belajar untuk cara nyetirnya gimana, pakai apa namanya, ngegasnya seperti apa, ngeremnya seperti apa, cara merawatnya seperti apa dan sebagainya. Terus ketika teman-teman udah pakai mobil, tapi ternyata kok gua nggak cocok ya naik mobil ya, lebih suka motoran ya, karena motoran tuh lebih, menurutku lebih hemat, lebih ini gitu kan. Tapi kamu udah ngerti ketika ditanya soal mobil itu apa gitu kan. Jadi
oke deh aku berhenti mobilan aja deh, gua pensiun aja dari nyetir mobil, tapi lanjutnya fokus ke motor aja gitu. Jadi kenapa harus sampai ngerti dulu? Karena banyak orang yang ada sindrom apa ya namanya? Aku lupa istilah ilmiahnya apa. Jadi kayak dia itu suka dengan latah, ibarat kata. Latah tuh kayak aku suka untuk apa namanya? Temanku ada yang sukses nih dari saham, akhirnya ikut-ikutan saham. Temanku ada yang jualan tahu bulat nih, akhirnya ikut jualan tahu bulat gitu kan. Temanku ada yang gini nih bisa jadi influencer nih, akhirnya jadi influencer. Tapi sebenarnya ketika kita nyoba itu masih setengah-setengah gitu kan. Jadi belum nyelam dalam-dalam banget, tapi udah naik aja gitu kan. Padahal di dalam itu ada banyak ibarat kata harta karunnya gitu lah. Jadi make sure dulu aja teman-teman untuk udah pengen mulai, kapan harus berhenti ketika teman-teman udah ngerti semuanya seperti apa. Tapi kalau belum, masih setengah jalan, ngerasa kayak gue ini masih setengah jalan nih, tapi udah terganggu oleh rumput tetangga yang lebih hijau ya, jangan dulu deh. Bisa jadi rumput tetangga yang lebih hijau itu karena dia udah nyalam terlalu dalam juga, makanya dia ngerti gitu kan. Tapi kan kita kan nggak pernah ngerti kadang tuh mereka nyalamnya tuh prosesnya seperti apa gitu. Jadi kita ketika lagi nyelam dan ada tetangga yang udah dapat rumput yang lebih hijau ya, akhirnya kayak gue nggak cocok nih di bidang ini, gue mau coba yang lainnya gitu. Tapi padahal tinggal dikit lagi bisa gitu kan. Kan ada banyak ya kayak gambar-gambar perumpamaan gitu ya yang soal ketika kita ngeruk pasir terus ada apa udah mau dikit lagi padahal bawahnya ada berlian gitu. Tapi temen lain ketika dapat berlian kecil doang aja, akhirnya kita coba tergoda ke lubang yang lain gitu. Nah, make sure kalau pertanyaan nomor 2 kapan harus berhenti ya ketika teman-teman udah benar-benar paham dan teman-teman udah ngerti bahwa ini apa namanya dapatkan segini dan kayaknya gue ngerasa nggak worth it ya, gue cari adjust lagi lah dengan yang lain gitu. Kayak gitu sih kalau menurutku, Siva. Oke, semoga udah terjawab ya Dinda tadi pertanyaannya. Oh, Dinda ya. Ya, Dinda Syifa, Kak. Mungkin kita next ini ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Rizka. Kalau full time sebagai mahasiswa sekaligus passion, sebagai penulis dan desainer yang menghasilkan cuan, dimulai dari circle pertemanan dan keluarga. Nah, itu apakah udah termasuk side hustle, Kak? Dan sebagai pemula, ini perlu nggak sih langsung bikin portfolio profesional? Dan adakah tips and trick buat pemasarannya? Oke. Itu udah termasuk side hustle kalau kita ngomongin soal apa namanya, mulai aja dulu dari hal yang sampingan ya, walaupun hasilnya mungkin masih sangat kecil gitu kan. Tapi itu bisa dibilang side hustle. Kenapa? Karena ya balik lagi, aku mulai Hewanpedia, mulai Shutterstock itu mulainya dari Rp2.000, Rp5.000 per hari loh. Enggak yang jutaan atau mungkin puluhan dolar per harinya gitu, enggak. Itu dimulai baru dari nol gitu kan, dimulai dari bahkan nggak dapat apa-apa gitu kan. Tapi aku coba untuk konsisten gitu. Dan makanya itu masih udah bisa dinamakan side hustle karena kita punya full timer yang di sampingnya kita kerjain hobi dan itu menghasilkan uang. Terus apakah perlu untuk bikin portofolio dari awal? Itu perlu banget. Karena untuk scale up buat teman-teman yang pengen side hustle di bagian services atau di bagian jasa ataupun di bagian pelayanan apapun itulah ya, jualan jasa lah ibarat kata, itu sangat penting banget portofolio, karena portofolio itu jadi kunci utama untuk kepercayaan klien sehingga klien tuh mau bayar lebih atau menghargai karya kita. Itu portofolio jadi kunci pertama. Terus Kak, bikin portofolio, sedikit menyinggung, portofolio itu nggak harus klien yang sesungguhnya ya, teman-teman bisa aja membuat case studies kayak desainnya apa namanya, logonya pemerintah bagian ini tuh jelek, gue pengen bikin logo baru gitu kan. Atau kayaknya aku bisa bikin karya ini jauh lebih bagus deh gitu kan. Coba deh ini jadi case study-ku yang bisa jadi portofolio nantinya gitu. Jadi portofolio itu adalah kunci utama atau awal banget untuk teman-teman kalau ingin memulai side hustle. Nah, kalau ditanyakan soal gimana cara membesarkan market, ibarat kata sekarang tuh udah banyak banget platform-platformnya gitu kan. Kalau teman-teman tahu kan platform sekarang tuh gak cuman kalau jualan apa, sharing foto tuh kan gak cuma Instagram ya, ada Pinterest, ada juga Unsplash, mungkin bisa Microstock juga masuk gitu kan, atau mungkin Twitter dan sebagainya. Gimana sih cara nyebarin pasarnya gitu kan? Sebenarnya segampang dengan cara menambah platform yang ada. Jadi ibarat kata teman-teman upload portofolio fotografi teman-teman di Instagram doang, kenapa nggak coba di Behance? Kenapa nggak coba di Dribbble? Kenapa nggak coba di Unsplash? Kenapa nggak coba di website pribadi, blog pribadi gitu kan? Atau coba di Fiverr.
Nah, semakin banyak umpan-umpan yang kita taruh gitu kan, itu maka kemungkinan klien untuk datang juga makin besar gitu. Misal kayak aku ya, ketika aku jualan pertama bikin jasa web developer tahun 2017 lalu, 2016 lalu gitu kan, itu tuh aku masih omongan tuh omongan, cocok tuh cocok lah. Kalau istilah Jawanya itu cocok tuh cocok ya. Jadi dari mulut ke mulut gitu kan ya. Ketika aku coba mikir gimana cara biar dapat klien lebih besar lagi, biar duitnya makin gede. Oh ternyata bisa nih ditaruh di platform di Fiverr namanya. Setelah Fiverr berjalan itu kan ada beberapa klien yang masuk, gue pengen lebih gede lagi deh. Di Indonesia ada nggak ya platform sejenis? Oh ternyata ada freelancer.com, freelancer.id, ada 1000 Lancer. Oh aku pengen dapat lagi yang lebih pasarnya yang paling banyak gerak yang mana ya? Oh ternyata di Upwork gitu kan. Oke, aku tambah di Upwork gitu kan. Jadi ibarat kata kita naruh aja umpan yang ada, umpannya itu sama jenisnya. Kita bikin satu portofolio, satu gitu kan. Terus kita taruh umpannya itu di beberapa kolam yang ada gitu. Nah, nanti tinggal cek aja mana ikan yang ngambil duluan gitu. Itu cara untuk menambah pasar. Tapi balik lagi portofolionya harus bagus. Karena portofolio yang nggak bagus pasti apa namanya? Set hustle-nya susah nih untuk jalan, apalagi untuk dapat klien. Jadi portofolio itu kunci utama untuk teman-teman yang pengen set hustle-nya di bagian service atau layanan. Gitu kurang lebih. Oke, ternyata Kak, teman-teman pada antusias banget nih. Dan pertanyaannya masih banyak di kolom chat. Tapi mohon maaf teman-teman, karena waktunya terbatas. Jadi saya akan menyampaikan 2 pertanyaan lagi ya, yang bakal dijawab sama Kak Rizky. Pertanyaan yang pertama, ini dari Zabrina. Mau bertanya Kak, gimana ya supaya kita lebih confident dengan diri kita untuk memulai side hustle? Oke, gimana cara biar confidence ya? Confidence itu sebenarnya kalau menurut ya itu sebanding atau selurus dengan waktu dan usaha gitu kan. Memang kalau awal-awal side hustle itu kita nggak confident. Siapa sih yang confident waktu awal-awal gitu? Kalau aku paling suka tuh pakai quote-nya Raditya Dika. Raditya Dika tuh bilang, karya pertama akan selalu jadi sampah gitu kan. Ya walaupun katakanlah sampah itu sangat jelek banget konotasinya, tapi konteksnya adalah karya pertama yang kita hasilkan, side hustle pertama yang kita akan mulai itu pasti ketika kita 2-3 tahun lagi ngeliat foto yang sama gitu kan, itu kayak rasa kayak jijik. Pasti akan ada titik seperti itu gitu kan. Let me share. Confidence itu ya yaitu kita itu akan berjalan seiring dengan berjalan waktu. Yang penting persisten sama konsisten aja. Berani untuk memulai, berani untuk usaha, berani untuk trial banyak hal gitu kan. Lama-kelamaan itu akan membuahkan hasil. As long as kita ketika berproses itu nggak cuma berproses yang sama-sama aja. Jadi kita harus makin lama makin naik lah grafiknya gitu. Jadi nggak cuman gitu-gitu aja, tapi juga naik gitu. Ini contoh, aku kasih real case satu contoh ya. Izin share screen lagi teman-teman. Ini kasih real contoh. Aku kadang tuh kalau nerangin nggak pakai contoh tuh rasanya berasa cuman ngomong doang. Oke teman-teman, ini adalah portofolio Shutterstock ya. Ini bentar, gambar baru deh. Gambar baru itu adalah gambar yang paling baru aja diupload ya. Ini adalah kebetulan ini fotonya tunanganku yang aku jual. Jadi kita berdua jualan foto bareng-bareng. Nah, ini adalah foto yang baru aja aku submit, yang baru aja di-approve oleh Shutterstock gitu kan. Jadi ini adalah foto-foto yang sekarang ya. Kita bandingin dengan foto-foto yang awal-awal banget dulu aku jepret 65 gitu kan. Lihat, ini foto pakai HP BTW iPhone 6s yang hasilnya sebenarnya sangat buruk ya. Jelek sih gitu kan. Lihat aja deh, ini apaan nih? Tapi kan ini kan awal dari foto-foto yang baru gitu kan. Ini kayak gini aja gitu. Jadi kayak foto-foto ada gula Jawa di rumah, tuh taruh di kertas HVS, ku jual gitu kan. Ini laku loh BTW. Kayak gini laku. Tapi kalau kita bandingin dengan portofolio yang baru ya, itu ya jelek gitu kan. Tapi apakah sekarang aku pede dengan portofolioku? Pede banget, walaupun di bagian akhir ada yang jelek gitu kan. Kenapa pede? Ya karena udah melalui banyak hal dan prosesnya bertumbuh dan akhirnya hasilnya ada kok sekarang gitu kan. Ya ini aku jualan diri juga. Jual diri itu menjual diri sendiri, foto selfie jual aja gitu kan. Ini kalau teman-teman sering lihat di iklan juga bisa ya.
Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi kalau percaya diri, mulai aja, jangan banyak dengerin omongan lain. Yang penting konsisten, perbaiki dari waktu ke waktu. Balik lagi, fokus ke prosesnya, proses, challenge berproses, terus ketemu tantangannya, cari solusinya, habis itu scale up. Terus kayak gitu terus. Entah lama-lama juga hasilnya kelihatan. Kayak gini kan hasilnya kelihatan ya teman-teman ya. Ini juga udah lama nih. Ini foto-foto baru ini udah pakai alat-alat canggih. Bahkan aku kemarin beli drone aja juga dari hasil dari ini gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Confidence. Siap. Gitu. Yang penting mulai aja dulu ya Kak ya. Yes, Dan mulai aja fokus tuh. dengan prosesnya. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan paling terakhir. Oke. Ini ada yang nanya Kak dari Almas Bani, apakah side hustle worth untuk dijadikan full time? Baru ketika side hustle udah settle dan hasilnya jauh melebihi dari full time yang sebelumnya atau gimana ya Kak? Itu balik lagi ke teman-teman sih menurutku. Sebenarnya penamaan side hustle itu memang karena kerjaan di luar full timer ya. Cuman gimana, terus dulu tuh ada yang tanya, gimana mas kalau semisal side hustle, aku nggak punya full timer tapi pengen side hustle ya, itu bukan side hustle namanya, itu tetap aja full timer gitu. Jadi side hustle itu cuma penamaan aja gitu, kerjaan sampingan yang di luar kerjaan utama, di luar tanggung jawab utama. Tanggung jawab utama kan bisa aja sekolah, bisa aja kerja atau apapun lainnya gitu kan. Apakah bisa dikatakan worth it ketika udah lewat pendapatan kerjaan utama? Sebenarnya balik lagi ke case keadaan teman masing-masing gitu kan. Ada temanku yang dia rela, jadi gini, dia tuh dia punya beliau merupakan fotografer yang memang penghasilannya katakanlah 10 juta per bulan gitu kan. 10 juta per bulan dari fotografer. Tapi ketika beliau mencoba untuk masuk ke jualan foto online di stok foto gitu kan, dia baru mendapatkan 6 juta, 5 juta, 6 juta, masih setengahnya dari penghasilan utamanya dia. Tapi beliau mengatakan, kayaknya aku lebih worth it di sini karena udah lebih stresnya lebih berkurang, tekanannya lebih mudah dan stress free dan sebagainya. Akhirnya dan aku kayaknya hidup dengan 5 juta aja udah cukup deh daripada 10 juta gitu kan. Akhirnya dari dia exit keluar dari kerjaan utamanya, dia masuk ke side hustle-nya dia. Dan akhirnya side hustle jadi full timer. Terus dia cari side hustle lagi nih, jualan rempeyek atau apa-apa tuh, gue kurang tahu. Tapi balik lagi ke case teman-teman. Jadi side hustle untuk jadi full timer itu memang tergantung dengan dirinya masing-masing. Nggak bisa kayak jadi patokan. Kalau aku kan patokannya 5 kali lipat. Karena memang menurutku amannya sih 5 kali lipat gitu kan. Atau ada yang setengahnya udah cukup, atau mungkin 101 lah, banding balance itu juga udah cukup. Ya balik lagi ke teman-teman sih menurutku gitu Nuha. Oke. Nah, akhirnya sampailah kita di penghujung acara ya. Kita udah belajar banyak banget dari Kak Rizky tentang side hustle, dari punya ide sampai gimana eksekusinya. Saya juga ingin mengingatkan nih bahwa setelah ini masih ada sesi lanjutan, yaitu sesi workshop mengenai side hustle juga dari Kak Rizky. Jadi teman-teman jangan keluar Zoom dulu ya. Tadi yang masih punya pertanyaan juga boleh banget disimpan dan disampaikan di sesi selanjutnya. Info lebih lanjutnya bisa teman-teman cek di Instagramnya @mayedusuf ya. Dan sebelum menutup sesi webinar pada siang hari ini, saya persilahkan Kak Rizky untuk memberikan pesan atau motivasi-motivasi dulu nih buat teman-teman yang udah hadir di siang hari ini. Oke, teman-teman, thank you udah join di sesi seminar pada siang hari ini. Hopefully teman-teman bisa dapat sesuatunya, dapat mindsetnya, karena paling penting untuk memulai sesuatu adalah mindsetnya dulu. Ibarat kata kita mau memulai sesuatu tuh softwarenya harus benar gitu kan. Kita kan nggak mungkin gambar pakai MS Word kan. Jadi harus in the right mindset with ketika mindsetnya udah benar, nanti eksekusinya pasti akan mengikutinya gitu. Jadi selamat mencoba untuk side hustle. Sangat rekomendasi, kalau boleh mewajibkan sih sangat diwajibkan untuk punya side hustle dari usia paling muda, ataupun teman-teman yang udah kerja silahkan coba cari side hustle, karena for sure dari pengalamanku pribadi side hustle itu sangat membuat mentalku pribadi lebih balance gitu aja. Jadi selamat mencoba. Nanti kita akan ngomongin lebih lanjut lagi soal side hustle dengan case study-nya, dan kita akan brainstorming bareng-bareng teman-teman di workshop selanjutnya di jam 3:30 nantinya. Thank you. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Rizky yang sudah memberikan pesan dan materi yang luar biasa ini. Dan selanjutnya, sebagai bentuk dokumentasi dari acara pada siang hari ini, saya persilahkan buat teman-teman untuk on cam ya, dan menyalakan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama.
Di sini ada 5 slide, jadi nanti kita bakal foto 5 kali ya teman-teman. Ditahan aja senyumnya karena kan kita nggak tahu nih kita ada di slide berapa. Ayo teman-teman biar masuk ke dokumentasi dan mampang nih nanti di foto. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Yang slide pertama, 1, 2, 3. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. Oh, udah 2 slide ternyata. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi atas partisipasi yang luar biasa dari teman-teman semuanya. Semoga kita bisa berjumpa ya di lain waktu. Sekali lagi terima kasih atas Kak Rizky Pradata yang sudah memberikan materi. Dan setelah ini, semoga bisa langsung kita terapkan ya untuk memulai side hustle kita. Terima kasih juga saya sampaikan kepada media yang telah bekerja sama dalam mensukseskan acara ini, antara lain dari Daily Social, Kasa Indonesia, Carrot Academy, Anak Kuliah, Welcome Indonesia, Tempo, dan Harian Kompas. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya.